Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2146 Tulang Naga Langit. Orang ini tidak sabar. Perang baru saja berakhir, dan sangat ingin meminta Penatua Suci mengumumkan hasilnya. Ini Tuan Tianlong, King Long Ce adalah nomor satu, siapa yang tidak cemas. Sejujurnya, aku masih tidak mengerti bagaimana Ye Qingtian akhirnya menang. Mungkin itu ada hubungannya dengan pedang legendaris. Ye Qingtian memiliki pedang yang disebut Cahaya Momen. Pedang itu tidak hanya menyentuh permukaan jalan ruang, tetapi juga menyentuh jalan waktu. Mendengar suara Lin Yun, terjadi banyak diskusi tentang Longshan, mereka belum pulih dari pertempuran tadi. Tetua suci itu menatap Lin Yun, tampak sedingin es, tapi jauh di lubuk hatinya dia cukup bahagia. Meskipun orang ini tampaknya tidak dapat diandalkan, dia akhirnya memenangkan posisi teratas King Long Ce. Yue Weiwei mungkin akan sangat senang ketika dia mengetahuinya. Tetapi, memikirkan Yue Weiwei, Mu Sueling merasa sedikit melankolis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Yun dengan penuh kebencian. Elder Sein, apakah ada hal lain yang perlu Anda pikirkan? Pejabat wanita Kekaisaran Shenlong berkedip dan bertanya dengan sedikit cemas. Meskipun orang-orang dari Sekte Iblis Bulan Darah dan Suku Roh Iblis telah mundur untuk sementara, dia masih sedikit takut. Saya hanya merasa lebih baik mengakhiri kebijakan King Long ini secepatnya. Jika ada masalah lagi, biarkan Sekte Iblis dan Klan Roh Iblis benar-benar menangkap Yang Mulia. Saya khawatir Permaisuri akan sangat marah. Meskipun reputasi Ye Qingtian tidak terlalu bagus saat ini, dia masih merupakan pendekar pedang ajaib dari Sekte Tiandao, dan dia tidak akan melawan Kekaisaran Shenlong apapun yang terjadi. Akan sangat elegan baginya untuk menjatuhkan Lord Tianlong. Bagi Kekaisaran Shenlong, selain Yang Mulia, puluhan ribu pemimpin lain dalam strategi Azure Dragon juga merupakan tulang punggung yang layak untuk dimenangkan dan dimenangkan. Mereka sendiri adalah pemimpin, dan dengan kekuatan yang mereka wakili di belakang mereka, selama mereka memenangkan semuanya, kekuatan dan prestise Kekaisaran Shenlong akan meroket tanpa terlihat. Jadi King Long Ce ini benar-benar bagus, tapi sayangnya, tidak benar-benar dikendalikan oleh Kekaisaran. Ada banyak fungsi luar biasa, tetapi tidak dapat benar-benar digunakan, yang sangat disayangkan. Mu Sueling berkata dengan tenang, jika tidak ada yang keberatan, posisi Tuan Tianlong adalah milik Sekte Tiandao Ye Qingtian. Jika ada yang tidak puas, mereka dapat menunggu sampai Ye Qingtian pulih dari luka-lukanya sebelum bertarung lagi. Setelah mendengar bagian pertama dari kata-kata Mu Sueling, ledakan kegembiraan segera terdengar di Gunung Longshan. Bagaimanapun, luka Ye Qingtian terlihat dengan mata telanjang, dan dia pasti tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Jika mereka bertarung sekarang, memang ada peluang. Namun ketika Mu Sueling menyelesaikan paruh kedua kalimatnya, suara berisik itu langsung terdiam dan dia pergi. Setelah melihat adegan pertarungan Ye Qingtian dan Gu Xian, tidak ada yang mau bertarung melawan Ye Qingtian yang teratas. Tidak ada keberatan. Pesta naga biru ini telah berakhir. Aku akan memberimu hadiah satu persatu, energi naga. Mu Sueling memegang King Long Ce dan terus-menerus menyuntikkan Yuan Suci di tubuhnya ke dalamnya. Saat cahaya King Long Ce mekar, seluruh gunung Longshan mengalami perubahan yang luar biasa. Ledakan. Baik itu ekor naga, tubuh naga, cakar naga, atau kedudukan raja berkepala naga, energi naga berkembang dimanapun mereka duduk. Setiap orang bermandikan energi naga, memancarkan cahaya, dan merasakan tubuh fisik berubah sedikit demi sedikit. Setiap orang dapat memurnikan energi naga kuno ini, tetapi kuantitas dan kualitas energi naga berbeda. Terutama 9 singgasana di kepala naga, energi naga yang mereka nikmati bersinar terang, bahkan dikelilingi oleh bayangan naga. Ledakan. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka, dan jelas bahwa mereka telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Lin Yun sedikit bingung dengan platform pertempuran Tianlong yang rusak, tempat tanah naga ilahi juga lahir. Namun dibandingkan dengan beberapa master naga hebat, Dragon Ki jelas jauh lebih rendah. Mereka tidak hanya memiliki energi naga yang dapat dimurnikan dan diserap, tetapi mereka juga memiliki jiwa naga yang sesuai untuk membantu dalam kultivasi mereka. Bayangan naga Qian di sebelah Gu Xian tampak sangat kuat dan kuno. Di mana Tianlong saya? Tepat ketika Lin Yun terkejut dan ragu, platform pertempuran Tianlong yang rusak bersatu kembali. Ada garis-garis di medan perang yang menyala.
Saat berikutnya, garis-garis itu menyatu dan berubah menjadi bayangan naga yang melayang. Ini adalah jiwa naga langit, sisa jiwa dari setetes darah naga langit itu. Ia memiliki kekuatan naga tertinggi, auranya mulia dan luar biasa, tetapi sangat lemah. Ia menatap Lin Yun dengan mata naga spiritual, seolah meminta maaf. Lin Yun melihatnya, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia mungkin tahu mengapa dia tidak lagi memiliki roh naga langit. Jiwa naga langit yang tersisa terlalu lemah. Yang mulia Tianlong pada awalnya adalah sebuah kecelakaan, aturan aslinya berasal dari 9 yang mulia, dan tidak ada Tianlong Qi atau jiwa Tianlong. Lin Yun tiba-tiba merasa bersalah, Tianlong ini hanyalah sisa jiwa, namun dia masih memiliki banyak tuntutan dan ketidakpuasan. Kamu kembali. Lin Yun tersenyum dan memberi isyarat agar sisa jiwa naga langit ini kembali ke King Long Che dan mengolah dirinya sendiri. Ups. Namun sisa jiwa Tianlong tidak pergi, ia berbalik beberapa kali dan kemudian menghembuskan napas perlahan. Gumpalan energi naga ini sangat panjang dan berkesinambungan, mengandung kekuatan agung yang tak terbayangkan dan penuh dengan suasana sakral dan khusyuk. Ledakan. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, energi naga surgawi keluar ke dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Cedera internal Lin Yun pulih seketika, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan pucat, dengan vitalitas agung yang terus melonjak. Senang. Lin Yun merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dengan perasaan gembira yang tak terlukiskan, tidak hanya semua lukanya pulih, tetapi kultivasinya juga meningkat pesat. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah sinar energi naga surgawi ini berputar-putar, ia terus terakumulasi dan mengembun di Zifu. Ledakan. Akhirnya, itu mengembun menjadi manik emas di Zifu, dengan pola perak di tengahnya. Lin Yun menggunakan niat pedangnya untuk mengujinya sedikit, dan dengan keras, niat pedangnya langsung terguncang kembali dan menghilang tanpa jejak. Apa-apaan? Lin Yun kaget. Sebuah manik kecil dan niat pedang galaksi yang sempurna benar-benar pecah saat disentuh. Dari mana asal-muasal manik ini? Agak terlalu menakutkan. Memanggil. Dia segera membuka matanya dan melihat ke depan. Setelah sisa jiwa Tianlong berputar-putar, ia menjadi semakin redup, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke King Long Che. Lin Yun mendongak dan kebetulan melihat tatapan Mu Sueling. Ini adalah Dragon Yuan. Tidak ada bedanya dengan Dragon Yuan lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini adalah Tianlong Dragon Yuan. Mu Sueling diam-diam mengirim pesan dan memberi sedikit penjelasan kepada Lin Yun. Lin Yun sangat bijaksana, dia masih harus memeriksa dengan cermat ketika dia kembali untuk melihat apakah ada sesuatu yang luar biasa tentang Tianlong Long Yuan. Energi naga yang sangat kuat. Energi naga ini tampaknya berbeda dari energi naga yang tersisa di dunia luar. Fisikku telah ditempa. Tubuh suci tampaknya menjadi lebih kuat. Hanya sedikit terlalu sedikit. Melihat energi naga dari beberapa orang bijak yang agung, aku sangat iri karena mereka benar-benar memiliki tubuh yang berjiwa naga. Setelah jiwa ditempa oleh jiwa naga, ia dapat secara efektif melawan roh jahat dan sangat membantu dalam memadatkan jiwa suci. Aku iri. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memasuki alam Tianyuan di masa depan. Dengan cara ini, kesenjangan dengan orang lain akan segera terjadi. Alam Tianyuan awalnya memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kesenjangan antara alam Tianyuan dan alam Ziyuan adalah kesenjangan yang sangat besar. Setelah dibaptis oleh jiwa naga, Anda benar-benar akan terlahir kembali. Orang-orang di kursi cakar naga tampaknya telah dibaptis oleh jiwa naga, tetapi mereka tidak dikelilingi oleh jiwa naga yang terpisah. Ada banyak diskusi di sepanjang Longshan. Setiap orang telah memperoleh banyak hal, tetapi jelas orang-orang yang duduk di depan telah memperoleh lebih banyak lagi. Energi naga yang sangat kuat. Kelebihan energi naga disimpan dalam darah dan sumsum tulang. Anda akan mendapat manfaat dari kultivasi selanjutnya. Ji Zixi berkata dengan emosi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah platform pertempuran Tianlong, dan kemudian berkata dengan terkejut, Ye Qingtian sepertinya tidak memiliki banyak energi naga. Bai Suying berpikir dalam-dalam, platform pertempuran Tianlong terlalu istimewa. Mungkin tidak ada Tianlong Qi di King Long Che. Itu sangat mungkin, Xin Yan mengerutkan keningnya, ini sepertinya tidak adil. Bukan hanya mereka, banyak orang yang memperhatikan pemandangan di Tianlong Battle Platform. Ada banyak diskusi untuk beberapa saat, mereka tidak tahu bahwa Lin Yun sudah memiliki Tianlong Long Yuan, jadi mereka semua terlihat sangat aneh. Jika memang demikian masalahnya, maka Yang Mulia Naga Langit ini hanya memiliki reputasi yang hebat, dan mungkin tidak memiliki manfaat sebanyak Yang Mulia Naga Langit.
Banyak orang memikirkan hal ini. Ketika energi naga ilahi hampir dimurnikan, Mu Sueling mulai membagikan hadiah gelombang kedua. Kursi ekor naga memberi hadiah 10 pil darah naga, dan kursi tubuh naga memberi hadiah setetes darah naga sejati berdasarkan 10 pil darah naga. Kursi cakar naga, berdasarkan yang sebelumnya, akan menghadiahimu tulang naga asli. Ada keributan dari semua sisi, dan semua orang tampak bersemangat. Itu adalah pil darah naga sejati, dan tulang naga sejati. Kekuatan semua orang akan meningkat pesat dalam gelombang ini. Mereka yang dapat naik ke King Long Che semuanya adalah pemimpin di antara manusia, atau kepala sekte, mereka sebenarnya tidak kekurangan banyak sumber daya kultivasi di hari kerja. Tetapi sumber daya seperti darah naga dan tulang naga tidak dapat ditebus meskipun Anda punya uang, karena ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Segera tahap yang paling menarik tiba. Mu Sueling memandang ke 9 orang bijak agung dan berkata, 9 orang bijak agung akan menghadiahkan 100 pil darah naga, masing-masing setetes darah naga, dan bisa mendapatkan tulang naga yang sesuai dengan judulnya. Ledakan. Tempat di Longshan benar-benar mendidih, dan semua orang memandang orang-orang ini dengan sangat iri, terutama Yang Mulia Shenlong. Hadiahnya adalah tulang naga yang memiliki gelar yang sesuai, masing-masing master naga ini akan mendapatkan tulang naga. Tulang suci naga biru. Gusian melihat kotak harta karun di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan membukanya, memperlihatkan penampilan sebenarnya dari tulang ilahi naga Azure. Yang akan datang. Gusian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dibandingkan dengan Azure Dragon Divine Bone, hadiah lainnya hanya bisa dianggap sebagai pelengkap. Dia sangat membutuhkan tulang ilahi naga Azure ini. Dia muncul dari pertarungan di dunia bawah, dan latar belakangnya selalu tertinggal jauh. Akuisisi Azure Dragon Divine Bone akan sepenuhnya menutupi kekurangan ini. Dengan Azure Dragon Divine Bone, akan lebih mudah untuk berlatih tinju pembunuh Tiandao, dan dia dapat meningkatkan takdirnya. Jika tidak berhasil, Anda dapat menyimpannya dan menukarnya dengan tulang suci kilin di masa mendatang juga dapat diterima. Memikirkan hal ini, Gusian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Qingtian. Meskipun orang ini tidak begitu serius, sungguh tidak terduga bahwa dia dikirim ke tahta naga Azure di saat-saat terakhir. Aku berhutang budi padanya. Gusian berpikir sendiri, lalu diam-diam menuliskannya. Ia memiliki watak yang jujur, terlihat dari pembelaannya terhadap keindahan yang terpendam. Saya belum pernah bertemu dengannya sekalipun, tetapi karena kekaguman murni, saya sangat menghormatinya dan membelanya tanpa syarat. Yang terpenting bantuan ini sangat besar. Tidak, bagaimana dengan hadiah Ye Qingtian? Gusian tiba-tiba menyadari sesuatu, bisakah dia memberinya tulang naga langit? Tidak mungkin, setetes darah naga langit itu didapat secara tidak sengaja, Mu Sueling tidak bisa memiliki tulang naga langit. Bab 2147 Saya tidak mau. 7 Raja Naga Dewa Agung tidak hanya menerima berbagai hadiah yang tak terbayangkan seperti darah naga dewa, tulang naga dewa, dan pil darah naga. Sebelumnya, dia juga telah menyempurnakan energi naga ilahi yang agung dan memperkuat jiwanya dengan jiwa naga. Imbalannya begitu besar sehingga membuat orang menjadi gila karena iri. Saat ini, tidak hanya Gusian, tetapi juga banyak orang yang berspekulasi tentang imbalan mendapatkan Ye Qingtian dari Master Tianlong. Mu Sueling dan pejabat wanita Kekaisaran Shenlong sedang berbicara dengan pelan, ekspresi mereka berubah, tetapi mereka masih tidak mengumumkan hadiah dari Lord Tianlong. Seharusnya tidak ada imbalan apapun, kan? Itu benar-benar mungkin. Jika Anda melihat tulang naga dewa dan darah naga dewa, itu pasti sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemungkinan besar itu disediakan oleh kerajaan naga dewa. Tuan Tianlong jelas tidak mendaftarkannya. Saya tidak menyangka Tuan Tianlong akan muncul sebelumnya, dan Kekaisaran Naga Ilahi tidak mungkin memiliki tulang Tianlong. Naga langit lebih unggul dari 7 naga besar. Nilai tulang naga langit bahkan cukup kuat untuk digoda oleh alam kaisar. Bahkan jika ada kerajaan naga, mereka tidak dapat mengeluarkannya. Terjadi banyak diskusi dari semua pihak, masing-masing berbisik. Hadiah lainnya, pil Tianyuan dari kursi ekor naga. Mu Sueling melewati Lin Yun dan terus memberinya hadiah tanpa mengatakan apapun padanya. Pil Tianyuan adalah pil suci yang sangat langka, manfaatnya kecil untuk kultivasi, tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam memahami aturan jalan suci. Pada dasarnya, pil Tianyuan dapat menjamin pemahaman tentang aturan jalan suci, dan bahkan peluang tertentu untuk memahami aturan jalan besar. Sebenarnya ada hadiahnya, pil Tianyuan. Ini terlalu gila. Kamu bisa mendapatkan Tianyuan dan dari kursi Dragon Tail. Hehe, dengan pil Tianyuan ini,
saya juga memiliki kesempatan untuk menguasai aturan jalan. Para biksu di Longshan tiba-tiba jatuh ke dalam ekstasi, dengan kegembiraan di wajah mereka. Para biksu di kursi tubuh naga akan diberi hadiah 10 pil Tianyuan. Selain 10 pil Tianyuan, kedudukan Lord Shenlong juga menghadiahkan sebotol api 1000 tahun. Lin Yun menelan ludah, sudah lama sekali sejak dia meneriakkan api 1000 tahun. Meskipun api 1000 tahun tidak lagi memberikan banyak manfaat baginya, rasa anggurnya sungguh luar biasa, dan masih tak terlupakan hingga saat ini. Namun ketika mereka tiba di Yekingtian, Mu Sueling melampauinya lagi, seolah-olah Tuan Tianlong tidak ada. Hadiahnya belum berakhir. Selanjutnya, hadiah untuk seni bela diri klan naga akan dimulai. Untuk kursi ekor naga, seseorang dapat memperoleh seni bela diri tingkat rendah tingkat hantu, dan bahkan teknik rahasia. Para biksu di Longshan sangat bersemangat, hadiah ini sangat gila. Ketika berbicara tentang 9 yang mulia, imbalannya bahkan lebih besar lagi. Setiap orang dapat memilih teknik ilahi pemurnian tubuh klan naga. Dengan tulang naga ilahi, berlatih teknik pemurnian tubuh ilahi klan naga akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, menambah kekuatan lebih besar pada seekor harimau. Hadiah terakhirnya adalah artefak suci berbintang. Namun, artefak suci Xingyao ini tidak begitu murah hati, hanya mereka yang berada di kursi cakar naga yang dapat memilikinya, dan Master Naga Ilahi memiliki artefak suci Yao Ganda. Selain Ki Suci Xingyao, semua orang yang berada di atas kursi cakar naga menerima teratai hijau darah suci. Dengan tambahan berlapis-lapis, imbalannya menjadi sangat kaya. Bisa dibayangkan sekelompok ahli tingkat semi suci yang menakutkan akan muncul di dunia Kunlun dalam waktu yang sangat singkat. Ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang duduk di kursi Dragon Claw dapat mencapai alam semi Sein Tianyuan dalam waktu setengah tahun. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan di masa lalu. Seorang semi suci di alam Tianyuan perlu memadatkan api suci takdir sebagai sumber orang suci di masa depan. Api suci takdir akan membakarnya menjadi abu jika dia tidak berhati-hati. Banyak orang telah mengumpulkannya selama ratusan tahun, tetapi mereka mungkin tidak berani menyerang alam Tianyuan, karena kegagalan berarti kematian. Half Sein tidak bisa dikatakan sebagai penguasa di Kunlun, tapi dia pasti berada di posisi yang tinggi. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda takut kehilangan. Sekarang berbeda, itu adalah tulang naga ilahi, api 1000 tahun, pil Tianyuan, pil darah naga, dan anggur suci 1000 tahun. Akumulasi berbagai penghargaan, dalam waktu yang sangat singkat, dapat berdampak pada fondasi seseorang hingga tingkat yang mungkin tidak dapat dicapai orang lain dalam 10 tahun. Yang terpenting adalah mereka juga memiliki teratai hijau darah suci, yang merupakan benda langka di dunia dan setara dengan versi lemah dari buah darah dewa. Teknik ini tidak terlalu efektif di atas alam Sein, namun ia memiliki misteri tertinggi di alam setengah biksu, yang dapat meningkatkan peluang untuk menyerang setengah biksu Tianyuan. Bahkan jika dampaknya gagal, teratai hijau darah suci akan memastikan bahwa tubuh dan jiwa tidak akan terbakar menjadi abu oleh api takdir suci yang tidak terkendali. Tapi hadiah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yun, sejauh ini dia hanya menerima 1 Dragon Yuan. Meskipun Dragon Yuan ini memiliki latar belakang yang bagus dan dapat dihancurkan dengan 1 sentuhan niat pedang galaksi, ini bukan hanya hadiah, melainkan Tianlong Dragon Yuan yang diludahkan oleh sisa jiwa Tianlong dengan rasa bersalah. Apakah kamu sudah melupakanku? Lin Yun bergumam dengan suara rendah dengan senyum masam di wajahnya. Jika saya mengetahuinya lebih awal. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, Tuan Tianlong masih harus bertarung. Bagaimanapun, istrinya telah berbicara, dan bahkan jika Tuan Tianlong hanya memiliki reputasi yang salah, dia masih harus memperjuangkannya. Elder Holy, mengapa tidak ada hadiah untuk Ye Qingtian? Sebelum Lin Yun bisa mengungkapkan ketidakpuasannya, Santo Daoyang, yang duduk di singgasana Changlong, tampak tidak puas dan menatap Mu Sueling. Ya, kenapa kakak-kakak kita tidak mendapat hadiah apapun? Itu tidak adil. King Long Che berada di urutan teratas dalam daftar, tapi pada akhirnya dia bahkan tidak sebaik kursi cakar naga. Begitu Santo Putra Daoyang membuka mulutnya, ia langsung mendapat tanggapan dari banyak orang, terutama para murid Sekte Tiandao. Yang mulia Shenlong lainnya diam dan tidak berbicara. Mereka telah lama menyadari misterinya. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya mereka sangat bahagia. Jika seperti yang mereka duga, Tuan Tianlong tidak akan mendapat imbalan seperti itu karena dia muncul secara tidak terduga. Rasanya tidak terlalu enak. Setelah mereka mendapatkan hadiah ini, mereka dapat mengalahkan Ye Qingtian sepenuhnya dalam waktu singkat.
Selama promosi kerana Tianyuan berhasil, itu akan menjadi keuntungan besar. Ye Linghao, yang berada di puncak jalan keesokan harinya ketika Yang Mulia Naga Putih sedang dalam perjalanan, berkata, "Dao Yang, apakah Anda mengajari Penatua Tianxiang Sein bagaimana melakukan sesuatu?" Yang Mulia Naga Biru juga berkata, "Hadiah hanya diatur oleh sesepuh suci. Setelah kita menerima begitu banyak hadiah, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada sesepuh suci, dan berterima kasih kepada permaisuri naga." Yang lain mengikuti, dan beberapa orang di Gunung Longshan juga merespons sekarang prestise Penatua Suci sangat tinggi. Mereka menggunakan Mu Sueling sebagai tameng dan segera meredam cemoohan tersebut. Dao Yang tidak takut dan masih memandang Mu Sueling dengan tenang, dan berkata dengan tenang, "Saya tidak terlalu banyak berpikir, anak suci ini. Saya hanya tahu bahwa masalah ini tidak masuk akal dan tidak ada penjelasan. Tidak masalah jika saya tidak melakukannya, tidak menginginkan hadiah ini. Siapa yang menginginkannya, Tuan Changlong? Siapa yang mengambilnya? Sangat gila." Begitu kata-kata ini keluar, momentum dari guru naga ilahi lainnya ditekan, dan mereka semua tidak bisa berkata-kata. Apakah semua orang dari Sekte Tiandao begitu gila? "Kakak senior, mohon bersabar dan jangan impulsif." Lin Yun tergerak hatinya, tapi dia masih berbicara untuk menghiburnya. Dia dan Mu Sueling adalah setengah sama, dan tidak ada seorang pun di lubang Mu Sueling yang akan menipunya, tapi ini tidak bisa dikatakan dengan jelas. "Tapi ini sungguh tidak adil," kata Dao Yang dengan marah. Lin Yun menghiburnya dengan kata-kata yang baik, dan Dao Yang akhirnya menenangkan sebagian emosinya. Rumah harta karun King Longche belum benar-benar dibuka. Masih ada kunci yang hilang. Semua hadiah saat ini disediakan oleh Kekaisaran Shenlong. Sebelumnya, memang tidak ada hadiah untuk Tuan Tianlong. Mu Sueling tampak tenang dan berbicara perlahan. Sungguh, ekspresi banyak orang berubah, dan mereka tidak terlalu terkejut, hal ini telah diperkirakan sebelumnya. Namun, kerajaan naga ilahi tidak akan pernah memperlakukan Yang Mulia Tianlong dengan buruk. Pejabat wanita naga ilahi di samping Mu Sueling, Sage Agung Ziling, tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menerima persetujuan. Anda dapat memilih salah satu dari tulang naga ilahi. Hadiah dari Yang Mulia Naga Ilahi lainnya adalah saya akan memberi Anda 2 kali lipat jumlahnya, termasuk darah suci teratai hijau." Ledakan. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Hadiah dari Lord Shenlong sangat besar, termasuk 100 pil darah naga, 1 tetes darah Shenlong, 1 tulang Shenlong, buku seni bela diri klan naga, teratai hijau darah suci, dan artefak suci Suang Yao. Semuanya memiliki nilai tertinggi, tapi sekarang semuanya harus diberi hadiah ganda kepada Ye Qingtian, yang agak terlalu murah hati. Bagus. Lin Yun tersenyum dan sangat senang. Selain itu, Permaisuri Naga Ilahi ingin menerimamu sebagai murid langsungnya. Ye Qingtian, apakah kamu bersedia menerima Permaisuri Naga Ilahi sebagai gurumu? Sage Agung Ziling berkata sambil tersenyum. Meskipun Ye Qingtian memiliki reputasi buruk dan reputasi buruk, ini tidak seberapa dibandingkan dengan bakatnya dalam ilmu pedang yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Mampu bergabung dengan Sekte Permaisuri Naga Ilahi tidak diragukan lagi akan menambah master hebat ke Kerajaan Naga Ilahi, dan dia mungkin menjadi master pedang dalam waktu 10 tahun. Bagi Ye Qingtian, ini juga merupakan kehormatan tertinggi. Sage Agung Ziling hanya berkata secara simbolis, "Apakah kamu bersedia?" Karena tidak ada yang bisa menolak Permaisuri Naga, tidak seorang pun. Tidak peduli berapa banyak orang yang berlutut, mereka tidak dapat meminta kesempatan. Bagaimana Ye Qingtian bisa menolaknya? Dia hanya akan menitikkan air mata rasa terima kasih dan berterima kasih padanya saat itu juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu berlebihan. Ye Qingtian benar-benar akan menghantam langit dengan satu pedang. Bisakah Sekte Tiandao setuju? Tiandao Zong tidak bisa mengendalikannya, kan? Lagi pula, Ye Qingtian bukanlah putra suci, jadi bagaimana jika dia setuju? Beranikah Tiandao Zong membuat masalah bagi Permaisuri Naga? Seluruh Longshan terkejut, Master Naga Putih dan Master Naga Biru yang telah menanyai Lin Yun sebelumnya semuanya tercengang. Itu hanya hadiah ganda, tapi ada suatu kehormatan. 9 Kaisar sendiri adalah tokoh mitos, dan Permaisuri Naga Ilahi juga merupakan pengendali Kerajaan Naga Ilahi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah setengah penguasa Kunlun. Saya akan berpikir tentang hal ini. Tanpa diduga, dibandingkan dengan hadiah sebelumnya, Lin Yun jauh lebih berhati-hati dan tidak menerimanya sekaligus. Apakah masalah ini masih perlu dipertimbangkan? Sage Agung Ziling mengerutkan kening. Ini benar-benar tidak perlu, kata Lin Yundao.
Sage Agung Ziling lalu tersenyum, tapi kata-kata Lin Yun selanjutnya membuat wajahnya menjadi gelap sepenuhnya. Saya baru saja bersikap bijaksana. Biar saya perjelas sekarang. Saya tidak mau. Saya sudah punya master dan saya tidak perlu beribadah lagi, kata Lin Yun serius. Majikannya adalah Yao Guang, begitu pula petapa Agung Long Yun, dia tidak membutuhkan sedekah dari orang lain. Wow, ada keheningan di semua sisi, semua orang ketakutan, dan semua orang tercengang. Bahkan banyak dari Master Naga yang terlalu takut untuk berbicara. Gusian juga kaget, setelah beberapa saat, dia tersenyum di dalam hatinya dan berkata bahwa Ye Qingzhen benar-benar meremehkannya. Beraninya kamu menolak permaisuri naga. Terima kasih, permaisuri, atas kebaikan Anda. Tidak perlu menjadi murid. Namun, Anda sangat menyukai hadiah ini. Saya akan berterima kasih kepada permaisuri sebelumnya. Ye Qingtian berkata sambil tersenyum, permaisuri naga ilahi akan bertahan selamanya, dan janji yang dia buat pasti akan menjadi kenyataan. Bagaimanapun, dia mengatakannya di depan semua orang di dunia. Setelah saya menerimanya, saya pasti akan memberitahu dunia. Ah! Mulut semua orang terbuka dalam bentuk "oh", dan mereka semua tercengang dan terpana. Qingtian sangat tak terkalahkan malam ini. Dia menyinggung permaisuri dan berani meminta hadiah, kuncinya dia masih bisa tertawa. Orang normal pasti takut setengah mati dan sudah lama berpikir bagaimana cara meminta maaf malam ini Qingtian. Benar-benar gila. Sage Agung Ziling sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Melihat wajah tersenyum Lin Yun, dia merasa pria itu tersenyum terlalu murahan. Tapi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Bahkan Mu Sueling tidak bisa menahan tawa, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya untungnya, orang lain tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, jika tidak mereka akan sangat terkejut. Orang ini masih sama seperti sebelumnya, Mu Sueling mau tidak mau berteriak. Ketika dia berada di istana Tianxiang, dia sama liar dan tanpa hambatan seperti sekarang, berbicara tentang pipa dan menyanyikan lagu-lagu kuno. Situasinya sedikit canggung dan terjadi keheningan. Mu Sueling takut situasinya tidak dapat diatasi, jadi dia berkata, Ye Qingtian, maafkan saya karena bersikap kasar. Permaisuri berjanji kepada Anda bahwa hadiahnya tidak akan berkurang. Dia sepertinya memarahi Lin Yun, tetapi sebenarnya dia menjelaskan masalahnya dan memastikan bahwa imbalan Ye Qingtian tidak akan pernah berkurang. Kemudian percakapan berubah dan dia berkata, rumah harta karun naga biru belum dibuka, jadi saya tidak bisa memberi Anda banyak hadiah, saya juga tidak bisa memberi Anda tulang Tianlong. Tapi saya akan membantu Anda menyimpan setetes darah Tianlong ini pertama, dan mengirimkannya kepadamu pada hari lain. Petapa Agung Ziling di samping Mu Sueling merasa cemas. Dia telah memohon setetes darah naga langit ini, tetapi Mu Sueling tidak pernah menanggapinya. Sekarang sebenarnya diberikan langsung kepada Ye Qingtian, yang sungguh sulit dipercaya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya setetes darah naga langit ini. Nilainya tidak terletak pada seberapa besarnya, tetapi karena terlalu langka. Bahkan Kekaisaran Shenlong tidak memiliki darah naga langit. Bab 2148 semua perjamuan di dunia telah berakhir. Darah naga. Setelah mendengar kata-kata Mu Sueling, Lin Yun tampak tenang, tetapi Bing Feng kecil di alam rahasia Ziyuan menjadi sangat bersemangat. Hehe, kekasih lamaku masih bisa diandalkan. Darah naga adalah komoditas langka di zaman dahulu. Dasar bocah bodoh yang beruntung, kata Xiao Bing Feng bersemangat. Jangan bicara omong kosong. Sungguh kekasih yang sudah tua, Lin Yun terdiam. Hei, terima kasih cepat, jangan bodoh, kata Xiao Bing Feng sambil tersenyum. Lin Yun tidak punya waktu untuk berdebat dengannya, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya dan berkata, terima kasih, Penatua Sein. Mu Sueling tampak tenang dan berkata sambil berpikir, darah naga langit masih perlu diolah untuk sementara waktu, saya akan memberikannya kepada Anda pada waktu yang tepat. Terima kasih. Lin Yun mengucapkan terima kasih lagi. Mu Sueling sebenarnya bisa memberikannya kepadanya sekarang, tetapi ada terlalu banyak orang yang menatap Tianlong Sui hari ini, jadi akan merepotkan untuk memberikannya sekarang. Dia mengatakan dia akan memberinya kesempatan, membuat orang lain tidak yakin dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Orang bijak Ziling di sampingnya terlihat sangat buruk, Ye Qingzhen ini sangat tidak sopan. Lin Yun juga menyadarinya, tersenyum dan mengabaikannya, siapa peduli. Mu Sueling memandang Lin Yun dan kemudian ke sembilan yang mulia. Pesta akhirnya berakhir. Tulang naga ilahi, darah naga ilahi, seni bela diri naga ilahi, api 1000 tahun, ki naga ilahi, jiwa naga ilahi. Masing-masing adalah harta karun, dan masing-masing bisa menumbuhkan seorang guru tertinggi.
Jika banyak harta yang ditumpangkan, mereka sendiri adalah jenius dengan bakat luar biasa. Saya khawatir itu tidak akan lama. 7 Raja Naga Agung akan bangkit dengan cepat. Pesta Azure Dragon secara resmi telah berakhir, tapi ini hanyalah permulaan. Hari ini hanya bisa dianggap sebagai pesta semi suci. Perjamuan orang suci yang sebenarnya akan membuka rumah harta karun Azure Dragon. Saya harap Anda masih begitu dalam daftar dan semua orang akan berada di alam suci. Mu Sueling tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh sambil memegang King Longche. Apakah ini akhirnya? Masih banyak yang ingin kukatakan. Kudengar rumah harta karun Azure Dragon ditinggalkan oleh dewa leluhur yang legendaris. Sayang sekali kami tidak bisa membukanya kali ini. Sayang sekali. Alam Semi Sein sudah seperti ini, dan alam suci akan menjadi sangat mulia di masa depan. Hehe, kamu benar, ini hanyalah awal dari era kemakmuran. Yang mulia itu, terutama yang mulia Shenlong, bahkan tidak dapat membayangkan pencapaian mereka di masa depan. Mereka pasti akan mendapat tempat di dunia yang mulia. Itu Ye Qingtian, sayang sekali. Dia sebenarnya menolak. Pesta Naga Biru telah berakhir, dan setelah mengalami banyak pasang surut, hal ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menarik bagi orang lain. Tak ayal, cahaya di langit malam adalah yang paling menyilaukan di pesta ini. Tidak ada yang mengira bahwa pendekar pedang dari Sekte Tiandao dapat mengalahkan begitu banyak orang dan memenangkan gelar Lord Tianlong. Saat King Longche menyebar, namanya akan menduduki peringkat pertama, dan semua orang di Kunlun akan mengetahuinya. Tapi saya lebih terkejut dan terkejut. Orang ini jahat sekali sampai-sampai dia menolak permintaan Permaisuri Naga untuk diterima sebagai penerusnya. Sombong sekali. Itu hanya soal penolakan, namun dia tetap berani terus meminta imbalan tanpa ada perasaan tidak pantas sama sekali. Banyak orang diam-diam bergumam bahwa orang ini telah menyinggung Permaisuri Naga dan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dia terlalu sombong dan pasti akan jatuh di tengah jalan, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memasuki alam suci. Bahkan jika pestanya akan segera berakhir, diskusi tentang Ye Qingtian ditakdirkan untuk tidak berhenti. Bahkan di dalam Sekte Tiandao, banyak orang merasa luar biasa bahwa Ye Qingtian benar-benar menolak. Bahkan Petapa Agung Qianyu tampak bingung, dia mengelus janggutnya dan berkata dengan aneh, apa yang sedang dilakukan si kecil ini? Apakah semua murid Petapa Agung Long Yun begitu tangguh? Semakin senior seseorang, semakin mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan permaisuri ini. Dari sudut pandangnya, untungnya Ye Qingtian tidak setuju. Tetapi bahkan jika Ye Qing dengan polosnya menyetujuinya, akan sulit bagi Sage Agung Long Yun untuk mengatakan apapun, dan itu mungkin bukan hal yang buruk bagi Sekte Tiandao. Karena Permaisuri Naga menerima Ye Qingtian sebagai muridnya, dia pasti berhutang budi pada Sekte Tiandao. Suara mendesing. Di Gunung Longshan, Gu Xian melompat turun dan mendatangi Lin Yun. Ye Qingtian. Gu Xian berkata dan menghentikannya. Apakah ada yang salah? Lin Yun hendak turun gunung ketika dia melihat ini dan bertanya. Aku berhutang budi padamu, dan omong-omong. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku pikir kamu sebanding dengan playboy yang terkubur sebelumnya, dan aku mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Maaf, aku salah. Gu Xian sangat jujur. Dia merasa Ye Qingtian berselingkuh sebelumnya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Sekarang saya tahu bahwa bakat lawan dalam ilmu pedang sangat hebat, saya berinisiatif untuk meminta maaf, dan saya bisa menerimanya dan melepaskannya. Menurutku apa itu? Sebenarnya aku sengaja menggodamu. Lin Yun tersenyum geli di wajahnya. Ah! Gu Xian bingung. Lin Yun tidak menjelaskan, tapi bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, apakah kamu pernah bertemu dengan si cantik terkubur? Mengapa kamu begitu peduli padanya? Kamu sangat mengaguminya, pernahkah kamu berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Dia sebenarnya cukup penasaran. Dia belum pernah melihat Gu Xian sebelumnya, tapi dia sangat prihatin dengan reputasi playboy itu. Dia lebih memedulikan Lin Yun daripada Lin Yun sendiri, jadi sebelum pertarungan, dia bercanda dan bercanda dengannya. Wajah Gu Xian yang agak tampan berkata dengan tegas, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia juga orang nomor satu di jalan surgawi, dan dia memiliki reputasi terbesar. Yang kuat tentu saja harus menghormatinya. Aku tidak membutuhkannya untuk mengetahui. Kita semua datang dari jalan surgawi, dan tentu saja kita harus melindungi kehormatan ini bersama-sama. Anda tidak mengerti betapa sulitnya bertarung dari jalan surgawi, dan betapa sulitnya setelah tiba di Kunlun. Kami benar-benar tidak mengerti. Berani mengendur sejenak. Itu semudah yang dipikirkan orang luar. Dunia luar memiliki banyak kesalahpahaman tentang Tianlun No. 1.
Mereka selalu merasa bahwa mereka datang ke Kunlun dengan sangat beruntung, dan mereka sepertinya bisa bangkit kembali tanpa melakukan apapun. Namun nyatanya, hanya mereka sendiri yang tahu berapa sebenarnya mereka membayar. Lin Yun merasakan kepedihan di hatinya, mengetahui bahwa orang lain memiliki pengalaman yang kira-kira sama dengannya, dan dia juga memahami bahwa orang lain sangat peduli dengan kemuliaan surga. Bagaimana jika ku beritahu kau? Lin Yun memandangnya dengan serius, berhenti sejenak, lalu tersenyum, bagaimana jika aku memberitahumu, dan aku mengerti? Tidak, kamu tidak mengerti. Gu Xian tersenyum dan berbicara terus terang. Lin Yun membuka mulutnya dan tersenyum pahit. Orang ini sangat keras kepala, dia sangat tampan dan memiliki bakat yang menakutkan dalam seni bela diri, tapi dia tidak terlihat terlalu pintar. Dia sudah memberi isyarat dengan sangat jelas, namun pihak lain sangat berterus terang. Orang yang belum mengalaminya tidak akan mengerti, tapi Tuan Burian pasti akan mengerti, karena dia pernah mengalaminya. Gu Xian menjelaskan kepadanya dengan serius, dengan ekspresi sedikit sedih di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengingatnya. Tahun-tahun yang penuh gairah. Oke, dunia ini besar, kita akan bertemu lagi. Lin Yun tidak lagi berdebat. Aku berhutang budi padamu. Azure Dragon Divine Bond telah banyak membantuku. Terima kasih banyak. Gu Xian berkata dengan serius. Setelah dia kalah dari lawannya, dia sudah berkecil hati dan ingin keluar dari pesta ini. Tapi Ye Qingtian mengabaikan keluhan masa lalu dan mengirimnya kembali ke singgasana naga Azure. Tanpa bantuan pihak lain, dia tidak akan bisa mendapatkan hadiah naga ini sekarang, bantuan ini sangat besar. Tidak perlu berterima kasih padaku, singgasana Azure Dragon adalah milikmu, jadi pergilah. Lin Yun berkata dengan santai, melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Gu Xian melihat sosok orang lain yang pergi dengan ekspresi serius dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Qingtian mungkin tampak sinis, tetapi punggungnya terlihat sangat bebas dan santai. Seperti yang diharapkan dari pembunuh suci, kata Gu Xian dengan tulus, dengan ekspresi iri di matanya, dia benar-benar tidak bisa meniru mentalitas, gaya, dan ketidakterbatasan ini. Lin Yun berjalan perlahan, melihat ke atas, dan matanya tertuju pada Ye Ziling. Kakak senior Ye, aku serahkan padamu saat aku tidak berada di Sekte Pedang. Yakinlah. Keduanya saling memandang, dan semuanya sunyi. Tidak perlu mengucapkan terlalu banyak kata. Ini adalah pemahaman diam-diam dari sesama anggota Sekte Pedang. Selamat, Tuan Muda, karena telah menangkap Guru Naga Langit. Seorang Liu Yan berdiri di atas kepala naga ungu, memandang Lin Yun, dan mengirim pesan secara diam-diam. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yun bertanya dengan prihatin. Hehe, keluarga Nu baik-baik saja. Kedua teman Tuan Muda telah menjagaku, kata seorang Liu Yan. Liu Sang dan Bai Lixuan. Lin Yun bergumam dalam hatinya bahwa kedua orang ini pasti diatur oleh Su Ziao, dan dia masih tidak bisa mengarahkan mereka. Saya akan turun gunung. Tuan, jangan khawatir tentang keluarga budak. Liu Yan akan menjaga dirinya sendiri, kata An Liu Yan. Dia berperilaku sangat baik dan tahu bahwa Lin Yun memiliki banyak orang untuk ditemui, jadi dia tidak bermaksud mengganggunya sama sekali. Lin Yun mengangguk dan hendak bergabung dengan orang-orang dari Sekte Tiandao ketika pesan lain datang. Setelah matahari terbenam, aku akan menunggumu di puncak Fei Liu di pegunungan pemakaman. Lin Yun sedikit terkejut, itu suara Su Ziao, dia mendongak tetapi tidak dapat menemukan lokasi pihak lain. Kamu Qingtian. Saat dia dalam keadaan kesurupan, putra suci Daoyang mendatanginya bersama Ji Zixi, Xin Yan, Bai Suying dan orang suci lainnya dari Sekte Tiandao. Daoyang mengeluh dengan sedikit bercanda, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikan ini, dan kamu mengambil posisi Lord Tianlong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Lin Yun tenang, dan dia berkata dengan tenang, ini adalah kesempatan beruntung bahwa kakak senior Daoyang memenangkan Master Changlong, yang merupakan kekuatan sejatinya. Putra suci Daoyang tersenyum dan berkata, kamu benar-benar pandai berbicara. Saat aku bertarung dengan Gu Xian, aku hanya memiliki peluang paling banyak 30% untuk menang. Tubuh suci Tiangangku masih sedikit lemah, jadi aku akan memberikan ini kepadamu. Daoyang mengeluarkan tulang naga Chang dan menyerahkannya kepada Lin Yun sambil berkata, kamu boleh menerimanya. Tidak ada artinya jika aku menginginkan tulang naga Chang ini. Kamu cukup menggunakannya untuk melatih tubuh suci naga Chang. Tidak, setelah hadiahku datang, kamu dapat memilih tulang naga dewa, Lin Yun menolak. Ye Qingtian, kadang-kadang menurutku kamu cukup manis, tapi kamu masih ingin menghadiahiku. Daoyang tidak berbicara, tapi Ji Zixi tersenyum lebih dulu.
Para tetua suci telah menyetujui atas namaku, apakah permaisuri masih akan menyesalinya? Lin Yunqi bertanya. Ji Zixi tersenyum dan berkata, tentu saja permaisuri tidak akan menarik kembali kata-katanya, tetapi pernahkah Anda mendengar bahwa Raja Neraka mudah untuk diacau dan iblis sulit untuk dihadapi? Tidak mungkin bagi permaisuri untuk melakukannya. Memberimu hadiah secara langsung. Lalu orang-orang di bawah punya pendapat. Setelah 1 tahun, saya akan memberikannya kepada Anda dalam 10 tahun, dan saya akan memberikannya kepada Anda dalam 10 tahun. Coba tebak, berapa lama Anda akan menunggu? Lin Yun tersenyum dan berkata, saya kira paling lama setengah tahun, mungkin 1 bulan sudah cukup. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya lagi? Ji Zixi hendak mengatakan mengapa dia tidak berani, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia telah kalah belum lama ini, dan wajahnya memerah dan dia berhenti berbicara. Kakak senior, ambil saja. Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Saya akan menerima kebaikannya. Lin Yun memandang Sein San Daoyang dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sok. Putra suci Daoyang tersenyum dan berkata, tetapi jika Anda memenangkan posisi Tuan Tianlong, sekte pasti akan memberi Anda hadiah, dan Anda tidak dapat menolaknya ketika saatnya tiba. Bagus. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak ada alasan untuk menolak. Saat ini, semua orang di dalam dan di luar Longshan mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, tidak ada perjamuan di dunia yang bertahan selamanya. Semua orang berkumpul di sini karena King Longche, dan berpisah karena berakhirnya King Longche. Kunlun adalah tempat yang besar, bagi banyak orang, perpisahan ini mungkin tidak akan mungkin terjadi selama 100 tahun. Ji Zixi juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan dia mengundang semua orang untuk mengunjungi Gunung Shenhuang saat mereka senggang. Gunung Shenhuang kuno memiliki sejarah panjang dan peninggalan yang menakjubkan. Legenda di Gunung Shenhuang memiliki misteri lain yang hanya dapat dilihat sekilas oleh keluarga Ji dan tamu undangannya. Putri kecil, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Melihat dia hendak pergi, Lin Yun memanggilnya untuk berhenti. Ingat, tapi kamu juga harus mematuhi perjanjian dan datang ke Gunung Shenhuang. Ji Zixi berkata sambil tersenyum. Saya juga ingin mendengarkan Phoenix Song of Hairs lagi, dan Playboy tidak akan menolak. Dia menyampaikan kata-kata terakhir secara diam-diam, sehingga hanya Lin Yun yang bisa mendengarnya. Baik, Lin Yun mengangguk. Kalau begitu, itu kesepakatan. Ji Zixi berkedip dan melambaikan tangan kepada semua orang. Daoyang Shengzi berkata dengan aneh, Ye Qingtian, kamu benar-benar mampu. Siapapun yang memanggil Putri Xiaoxi akan langsung berselisih dengannya. Aneh kalau dia tidak berselisih denganmu. Lin Yun tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Ngomong-ngomong, di mana puncak Fei Liu? Lin Yun bertanya pada Daoyang. Setelah mendapatkan jawabannya, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yang lain menduga bahwa dia mungkin memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Bab 2149 Kamu adalah Phoenix. Terkubur di pegunungan, puncak Fei Liu. Malam ini datang sangat larut, dan besok sudah senja, tetapi Lin Yun merasa seolah-olah dia telah lama menunggu di puncak Fei Liu, dan malam enggan tiba. Dia mengangkat transformasi kura-kura dan kembali ke penampilan aslinya. Di puncak, angin kencang bertiup ke telingaku, dan Lin Yun duduk bersila. Dia biasanya memiliki kepribadian yang tenang, dan pikirannya tidak akan pernah mengembara ketika dia bermeditasi dan mengatur pernafasannya, namun hari ini dia telah membuka matanya untuk waktu yang tidak diketahui. Setiap kali saya membuka mata, masih gelap. Dia dan Su Ziao sepakat untuk bertemu di sini, tapi malam sudah terlambat, akhirnya hari sudah gelap, tapi Su Ziao tetap belum datang. Anda tidak akan marah dan tidak akan datang, bukan? Lin Yun merasa agak bersalah saat menghadapi Su Ziao, dia dan Yue Weiwei telah mengalami banyak hidup dan mati, dan mereka sudah akrab satu sama lain. Ke dan Su Ziao sudah menikah, tetapi selalu ada lapisan kabut di antara mereka, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Yang terpenting adalah rasa bersalahnya, saat Lin Yun menghadapi Su Ziao, ia selalu merasa akan kewalahan dengan momentum lawan. Lin Yun membuka matanya lagi dan melihat pegunungan megah yang tak berujung. Kaisar, lihat apa itu? Lin Yun melihat ke kejauhan, dan di kejauhan, di puncak gunung dengan vegetasi yang lebat, tampak bunga-bunga aneh bermekaran dengan cerah. Tidak apa. Bing Feng kecil keluar dari alam rahasia Ziyuan dan kehilangan minat hanya dalam satu pandangan. Benarkah? Tapi sepertinya aku pernah melihat bunga yang aneh, agak mirip layang-layang ungu. Agak aneh, sangat mirip dengan bunga di kotak pedang, kata Lin Yun serius.
Itu benar. Mata indah Bing Feng kecil berkedip-kedip, dan dia langsung tertarik. Bunga layang-layang ungu masih sangat langka, dan terdapat banyak darah Phoenix di dekat bunga layang-layang ungu. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh klan Dewa Phoenix. Sekalipun orang biasa melihat bunga layang-layang ungu, mereka tidak dapat menemukan darah Phoenix, dan mereka memerlukan teknik rahasia khusus untuk melakukannya. Mungkin itu palsu. Hilang dalam sekejap. Saya tidak yakin, kata Lin Yun lembut. Tapi Xiao Bingfeng serius dan ingin mencobanya, ini adalah pegunungan pemakaman. Para dewa telah jatuh di masa lalu. Mungkin ada layang-layang ungu. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Ini tidak mungkin. Ini seharusnya bukan suatu kebetulan. Jangan pergi, kata Lin Yundao. Apakah kamu meremehkanku? Aku masih harus pergi. Xiao Bingfeng berkata tidak puas. Tiba-tiba, Xiao Bingfeng menatap Lin Yun dan berkata, kamu tidak sedang menunggu seseorang dan ingin mengusir kaisar ini. Xiao Bingfeng tidak dapat mendengar transmisi suara Su Ziao, jadi dia tidak mengetahui kesepakatan di antara keduanya. Aku tidak peduli, aku akan melihat bunga layang-layang ungu, kata Xiao Bingfeng sambil tersenyum, berbalik dan pergi, dan menghilang dari pandangan setelah beberapa kali naik turun. Gadis ini sangat sulit untuk dibodohi, kata Lin Yun lembut sambil tersenyum. Panggilan. Hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, dan ekspresi Lin Yun sedikit berubah, apakah kamu di sini? Pupil matanya menyusut tajam dan tanpa sadar dia menoleh untuk melihat. Tidak ada seorang pun di sana, Lin Yun menoleh ke belakang dengan sedikit kecewa, hanya untuk menemukan seorang wanita jangkung dan sempurna mengenakan topi bambu muncul di depannya. Pengunjung melepas topinya, memperlihatkan wajah Su Ziao yang memukau dengan temperamen dingin. Sikap acuh tak acuhnya sama dengan Bai Suying, dengan sentuhan bangsawan dan aura kekaisaran yang langka di dunia. Sama seperti orang biasa, menghadapi kaisar yang menyendiri, mereka dilahirkan dengan penindasan yang kuat. Gadis mana yang sulit ditipu? Su Ziao berkata sambil tersenyum, suaranya lembut, tapi Lin Yun merasa seperti pembunuh. Lin Yun terbatuk beberapa kali. Sangat sulit untuk menjawabnya. Ini adalah saat yang sangat sial. Ayo jalan-jalan. Untungnya, Su Ziao tidak mengejarnya, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya yang tanpa cacat. Keduanya berkeliaran di pegunungan, di bawah malam, tanpa berbicara lama. Bagi Lin Yun, ia mengakui di depan umum bahwa An Liuyan adalah wanitanya, dan tidak dapat dihindari bahwa ia akan merasakan tekanan saat menghadapi Su Ziao. Tapi untuk mengambil langkah mundur, An Liuyan telah membayar terlalu banyak untuknya. Bahkan jika dia terkubur jauh di dalam debu, dia masih rela mekar bunga di atas batu dan selalu menunjukkan senyuman lembut. Dia benar-benar tidak bisa hidup. Untuk itu, Lin Yun juga mencintai Su Ziao dengan tulus, tanpa kepura-puraan apapun, dan rela memberikan segalanya untuknya. Kata cinta tidak bisa dihindari dengan berpura-pura tuli dan bisu. Dia memiliki beban di hatinya, kali ini dia bertemu Su Ziao karena dia ingin mengungkapkan semua emosinya, jadi dia menyuruh Xiao Bingfeng pergi. Lebih baik seorang pria berterus terang dan menyerahkan keputusan pada Su Ziao apakah akan hidup atau mati. Ziao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lin Yun adalah orang pertama yang memecah keheningan dan memandang Su Ziao. Su Ziao tinggi, hampir setinggi dia, dengan temperamen dingin. Dia tersenyum ke samping dan berkata, kamu ingin membicarakan wanita-wanita itu. Jika hanya karena itu, jangan bicarakan itu. Aku tidak peduli, berapa banyak wanita yang kamu miliki, kataku. Wanita yang menjagamu juga tulus. Bagaimana jika suatu hari kamu sayangnya meninggal? Tidak, ini sial. Bagaimana jika kamu pergi suatu hari nanti? Aku akan menjaga kalian dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh mereka. Lin Yun membuka mulutnya dan menatap Su Ziao dengan heran. Apakah ini aneh? Su Ziao memandang Lin Yun dengan tenang dan berkata dengan serius, saya berlatih sutra hati putri kaisar. Semakin dalam cinta, semakin dalam rasa sakitnya. Jika saya dekat dengan Anda sekarang, saya harus menanggung banyak rasa sakit, tapi aku masih bersedia menggenggam tanganmu, tidak mau melepaskannya. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pergelangan tangan Lin Yun, tangannya dingin, tapi kehangatan melonjak ke dalam hati Lin Yun. Faktanya, Lin Yun tidak pernah mengetahui bahwa sulit bagi mereka yang mengamalkan sutra hati putri kaisar untuk jatuh cinta, namun begitu mereka jatuh cinta, mereka akan tetap setia sampai mati. Sulit bagi orang seperti saya untuk bertemu seseorang yang membuat jantung saya berdebar kencang. Tapi begitu saya bertemu seseorang, saya tidak akan pernah melepaskannya, tidak akan pernah.
Su Ziao memegang erat tangan Lin Yun, bahkan memegangnya sedikit keras. Lin Yun sangat terkejut di dalam hatinya, dan dia memegang tangan orang lain dengan punggung tangannya, ribuan kata muncul di hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Su Ziao melanjutkan, Sekte Pedang Awan Mengambang, sudah kubilang aku tidak suka bermain piano, aku hanya suka bermain piano bersamamu. Aku tidak suka Sekte Pedang Fuyun. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak ingin berdebat dengan orang lain. Aku hanya bersedia menundukkan kepalaku untukmu. Aku juga tidak suka minum. Aku hanya seperti penampilanmu ketika kamu minum. Saya orang yang sangat vulgar, saya tidak mengerti musik, saya tidak suka awan mengambang, saya tidak masuk akal, dan saya akan membunuh orang setelah minum. Tapi aku hanya menyukaimu, jadi saat aku minum, gangguanku menjadi tidak terlalu mengganggu. Kemudian, suara piano menjadi hidup, dan awan yang mengambang mulai bergulung. Kemudian, semua keindahan menakjubkan di dunia berubah menjadi cahaya dan menimpamu, tapi aku hanya melihatmu di mataku. Aku hanya memperhatikanmu. Lin Yundao, tentu saja saya ingat. Su Ziao memelototinya dan berkata, ingat saja, kenapa kamu masih terlihat seperti akan mati di medan perang? Apa aku begitu menakutkan? Lin Yun tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan langsung mengambil tindakan. Dia melangkah maju untuk memeluk orang lain, lalu mendekat, menatap mata orang lain dan menciumnya dalam-dalam. Su Ziao masih marah dan meronta sejenak, namun saat keduanya benar-benar berciuman, dia masih mengaitkan leher Lin Yun dengan backhandnya. Ciuman itu sangat lama, dan setelah sekian lama, keduanya perlahan melepaskannya. Kamu masih sangat berani. Aku masih marah. Kamu tidak boleh melakukan ini lain kali. Setidaknya kamu harus membuatku bahagia. Su Ziao memandang Lin Yun, mengajukan pertanyaan seperti seorang kaisar penuh keagungan. Tapi pipi dan wajahnya menunjukkan rasa malu dan manis yang langka, kontras yang langka membuatnya tampak seperti gadis kecil. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lain kali. Lin Yun tidak menganggapnya serius, dan saat dia berbicara, dia maju lagi. Su Ziao tersenyum, kali ini tidak lagi berjuang. Bajingan, aku kembali. Kamu luar biasa. Kamu sebenarnya punya layang-layang ungu. Sayangnya, darah burung phoenix sudah lama mengering. Akhirnya aku mendapatkannya setelah banyak usaha. Pada saat ini, tawa ceria datang, dan Bing Feng kecil menggunakan keterampilan tubuhnya, dan tubuh mungilnya terbang ke tanah. Gadis kecil itu sangat gembira, dengan banyak lumpur di tubuh dan wajahnya. Namun sambil memegang buket layang-layang ungu di kedua tangannya, dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya, dia bergegas mendekat seolah menawarkan harta karun. Bajingan ini mengira dia berbohong, tapi dia tidak menyangka ternyata ada bunga iris ungu, sungguh aneh. Tapi saya masih lebih kuat, jika itu orang lain, mereka tidak akan pernah bisa menangkap layang-layang ungu ini. Bajingan. Su Ziao berpisah dari Lin Yun, wajahnya tenang, matanya sedikit fokus, dan dia berkata, apakah kamu biasanya memanggilnya seperti itu? Xiao Bingfeng mendongak dan melihat Su Ziao, dan langsung terkejut. Dia sudah sedikit takut pada pihak lain, tapi sekarang dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjadi semakin gugup ketika pihak lain menatapnya seperti ini. Aku tidak melakukannya. Xiao Bingfeng sedikit malu dan tidak berani menatapnya, merasa sangat malu. Itu tidak buruk, orang ini memang bajingan. Su Ziao menunjukkan senyuman, membuat suasananya sangat santai. Dia memandang Lin Yun dan tersenyum, setiap gadis kecil tahu bahwa kamu adalah bajingan. Tampaknya kamu sangat beruntung selama periode ini. Pantas saja kamu merasa jauh lebih terampil. Ini bukan ilusi. Lin Yun ingin menjelaskan, tapi Su Ziao tersenyum dan memakai topinya kembali. Hati-hati, Sekte Tiandao sedang tidak damai akhir-akhir ini. Segel pegunungan pemakaman telah dilonggarkan, dan setengah orang suci dapat datang dan pergi dengan bebas. Ada banyak kekacauan akhir-akhir ini. Saya mengambil surat darah berkemahlah bersamaku dan aku harus pergi dulu. Di puncak Fei Liu, Su Ziao meninggalkan serangkaian tawa dan menghilang dari dunia dalam waktu singkat. Setelah memastikan bahwa Su Ziao telah pergi, Xiao Bingfeng mengerutkan bibirnya dan berkata tidak puas, aku bukan gadis kecil. Lin Yun tersenyum dan berkata, oke, jangan sedih. Bagaimana kamu mendapatkan layang-layang ungu ini? Cuci mukamu dulu. Semuanya lumpur. Xiao Bingfeng menangis terseduh-seduh, dengan air mata berlinang, dan berkata, bajingan, apakah kamu juga tidak menyukaiku karena masih kecil? Seharusnya aku tidak muncul, seharusnya aku bermain di lumpur, Kaisar ini telah merusak perbuatan baikmu.
Lin Yun tersenyum pahit, dan tidak punya pilihan selain menjemputnya dan mencari sungai kecil di pegunungan. Tapi Xiao Bingfeng terus menangis, wajahnya memerah, dan semua orang yang melihatnya patah hati. Tidak lama kemudian, Lin Yun datang ke sungai, menurunkannya, dan membersihkannya dengan hati-hati. Jangan menangis, kamu adalah seekor burung phoenix. Bagaimana bisa seekor burung phoenix menangis sepanjang waktu, kata Lin Yun sambil tersenyum. Wah, kamu masih mengatakan itu. Xiao Bingfeng berkata dengan marah, kamu mendorongku menjauh hanya untuk mendekati Su Ziao, dan kamu berbohong kepadaku tentang layang-layang ungu. Aku sangat ketakutan sekarang. Oke, jika kamu tidak ingin menangis, jangan menangis. Lin Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata sambil menyeka wajahnya. Lin Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, aku lupa memberikan mahkota naga emas ungu padanya lagi. Xiao Bingfeng berkata dengan marah, saya kenal Su Ziao, saya juga bisa memakai mahkota naga emas ungu. Saya dari klan Dewa Phoenix. Kaisar Tutian, takdirnya sudah pasti cukup. Tapi kepalamu terlalu kecil, Lin Yun tersenyum. Xiao Bingfeng berpikir sejenak dan berkata dengan serius, itu benar. Dia memiliki kepala yang lebih besar, jadi aku tidak akan berdebat dengannya. Bab 2150 Petapa Agung Qianyu. Apakah dia memiliki kepala yang lebih besar? Lin Yun memandang Xiao Bingfeng dan berkata dengan serius, dan tidak bisa menahan tawa. Su Ziao dipanggil Touda, dan hanya kaisar yang bisa mengatakannya. Jangan bergerak, rambutmu akan segera diikat. Lin Yun membantunya membersihkan kotoran dan noda di wajahnya, dan juga mengepangnya, pekerjaan selesai. Kamu benar-benar menemukan layang-layang ungu. Bagaimana kamu menemukannya? Tanya Lin Yun Qi. Ketika Xiao Bingfeng menyebutkan hal ini, dia segera melupakan ketidakbahagiaannya dan berkata dengan gembira, tentu saja aku punya metodeku sendiri. Bunga layang-layang ungu ini telah menjadi roh. Ia bisa terbang ke langit dan lepas dari bumi, dan ia bisa juga mengendalikan guntur. Kota setengah suci mungkin tidak dapat menundukkannya. Dia sangat bangga, menceritakan banyak hal menarik barusan, menambahkan lebih banyak detail. Sayang sekali tanpa darah Phoenix, kalau tidak aku bisa mencoba menyerang alam suci, Xiao Bingfeng menghela nafas. Darah Phoenix. Lin Yun bergumam, lalu bertanya, apakah akan ada di Gunung Shen Huang? Sulit untuk mengatakannya. Saya belum pernah ke Gunung Shen Huang. Saya tidak tahu tempat seperti apa itu. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas, tetapi saat itu, klan ilahi Phoenix memang dilindungi oleh sekelompok manusia berdarah Phoenix. Mereka melindungi dan mendukung kami dari generasi ke generasi. Kami juga memberikan darah Phoenix dan warisan Phoenix, sehingga mereka dapat dianggap sebagai milik kami. Anggota klan. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, saya sangat penasaran, kemana perginya binatang berdarah murni, naga sejati berdarah murni, naga berdarah murni, dan unicorn berdarah murni di Kunlun. Apakah mereka semua jatuh setelah Perang Dewa? Xiao Bingfeng berkata, saya telah memulihkan beberapa ingatan di puncak 10.000 iblis. Banyak binatang berdarah murni yang tidak tinggal di Kunlun. Kebanyakan dari mereka datang hanya berdasarkan perjanjian. Saya mungkin tidak dilahirkan di Kunlun. Setelah Perang Dewa, mungkin mereka semua pergi. Lagi pula, Kunlun sudah lama tidak bertuhan. Aku khawatir hanya Master Pedang Ziyuan yang tahu alasan spesifiknya. Itu dia lagi. Lin Yun tercengang, Master Pedang Ziyuan yang dia lihat di Dewa Penguburan Lin hanyalah sisa jiwanya, yang sangat mengejutkannya. Akan sangat mengerikan jika Master Pedang Ziyuan ini masih hidup. Apakah dia berhubungan dengan leluhur ilahi naga Azure, atau dia adalah keturunan leluhur ilahi naga Azure? Begitu banyak misteri. Kembalilah ke Sekte Tiandao dulu. Lin Yun memulihkan pikirannya, mengambil Bingfeng kecil dan bergegas menuju Sekte Tiandao. Jangan menunggu Su Ziao. Xiao Bingfeng berkata dengan malu-malu, aku juga tidak ingin mengganggumu. Kamu tidak memberitahuku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang menyalahkanmu? Dia juga punya urusan sendiri. Senang sekali dia bisa datang menemuiku. Lin Yun tersenyum, ekspresinya tenang, dan rasa lega muncul di matanya. Sebelum datang, dia sangat tertekan, tetapi setelah bertemu Su Ziao, suasana hatinya sedang baik, dan semua depresi serta rasa bersalah jangka panjang hilang. Lin Yun tidak berani menghadapi Su Ziao karena insiden An Liuyan, tapi Su Ziao memiliki harga diri dan tanggung jawabnya sendiri, yang menghilangkan kekhawatirannya. Lin Yun dan Su Ziao sudah menikah, tetapi mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Namun, mereka telah mengalami terlalu banyak pengalaman bersama Yue Weiwei dan sudah terlalu akrab satu sama lain.
Seorang Liu Yan, sebaliknya, membayar terlalu banyak untuknya, dan kakak senior Xin Yan sangat menjaganya ketika Lin Yun masih berada di alam bawah. Dia awalnya ingin menceritakan semua ini kepada Su Xiao, karena pihak lain akan memutuskan apakah akan hidup atau mati. Tapi kata-kata Su Xiao membuatnya malu sekaligus lega. Dia bisa menahan rasa sakit yang parah dan dekat dengannya, jadi bagaimana dia bisa peduli tentang hal ini? Untuk orang seperti dia, begitu dia jatuh cinta, dengan sendirinya dia akan mencintainya sampai mati. Jika dia benar-benar tidak mencintainya lagi, bahkan jika Lin Yun berlutut untuk mengungkapkan ketulusannya, pihak lain tidak akan melihatnya. Kamu bajingan, apa yang membuatmu terkikik? Xiao Bingfeng bertanya dengan aneh. Aku tidak akan memberitahumu. Lin Yun tersenyum dan berkata sedikit bangga. Xiao Bingfeng langsung marah. Rasa penasarannya muncul, dan dia terus menyelidiki dan bertanya. Lin Yun tertawa keras tetapi menolak memberitahunya, yang membuat gadis itu merasa sangat marah. Di sisi lain, di luar pegunungan pemakaman, Bai Lixuan dan Tuan Muda Liu Zhang berdiri berdampingan, menunggu kembalinya Su Xiao. Siapa Ye Qingtian ini? Apakah putri ke-9 terlalu baik padanya? Bai Lixuan mau tidak mau bertanya pada Liu Zhang, dia memiliki intuisi bahwa pihak lain pasti mengetahui sesuatu. Liu Zhang sedang minum anggur dengan senyuman di wajahnya, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya, dan tanpa diduga dia menjawab, anggur yang enak, An Liuyan cukup menarik, dan api 1000 tahun diberikan kepada kita. Bai Lixuan berkata dengan marah, apakah kamu tidak marah ketika aku mengatakan Liu Zhang? Putri ke-9 menyelamatkannya terakhir kali, dan kali ini dia membantunya merawat wanita itu. Apakah kamu tidak marah ketika melihatnya? Saya sangat marah. Jika dia tidak memberi saya anggur, saya akan memberinya pelajaran. Liu San berkata dengan serius. Kamu disuap hanya dengan sedikit anggur. Bai Lixuan mencibir. Liu San tersenyum dan berkata, dia memberi terlalu banyak. Saya ingat di istana Kekaisaran Qin besar, orang ini memberi saya toples anggur monyet satu demi satu, dan kedua tangan saya tidak dapat memegangnya. Hei, jangan marah. Jika kamu tahu siapa dia, kamu akan semakin marah, Liu San menghiburnya. Jika ingin marah, siapa yang lebih marah dari dia? Kalimat di awal, aku tidak akan pernah melepaskan wanita yang tidur denganku, menyebabkan badai mental pada Liu Zhang. Keluhan Bai Lixuan bukan apa-apa, Liu Zhang sudah membuang muka. Aku tahu. Ekspresi Bai Lixuan berubah drastis, dan dia berseru, apakah dia Lin Yun? Liu San berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali dan kamu masih merindukannya. Hal pertama yang kamu pikirkan adalah dia. Berhentilah memikirkan dia. Dengarkan saja nasihatku. Dia ditakdirkan menjadi pria yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Hidup Anda. Kamu hanya menyukai laki-laki, balas Bai Lixuan, tetapi raut wajahnya masih sangat terkejut, dan dia sangat terkejut. Ternyata itu Lin Yun. Liu Zhang tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi pada dasarnya disetujui. Pantas saja dia terlihat sedikit familiar, orang ini ternyata adalah Lin Yun. Lin Yun, aku pasti akan menyusulmu. Bai Lixuan, kamu tidak bisa menyusulku. Bai Lixuan mengepalkan tangan kanannya, dan tentu saja memikirkan percakapan ini di benaknya, itu adalah kenangan dari masa lalu. Jangan pikirkan hal ini. Klan Roh Iblis jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Sekte Gu dan Sekte Pemurnian Mayat di Xinjiang Selatan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Liu San mengubah topik pembicaraan. Bai Lixuan menarik kembali pikirannya dan menghela nafas, yang mulia terlalu lelah. Segera setelah kerusuhan di Xinjiang Selatan dimulai, dia dipindahkan ke pegunungan pemakaman lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, Batalion Surat Darah telah berkeliaran, menghabiskan hampir seluruh waktunya di medan pembunuhan, membantu Kekaisaran Shenlong untuk memadamkan bahaya yang tersembunyi, dan tanpa kecuali mereka adalah kelompok garis keras. Su Xiao selalu memimpin, prestisenya di perkemahan berkarakter darah diperoleh melalui tumpukan mayat dan lautan darah. Namun dalam pandangan Bai Lixuan, semuanya mengobati gejalanya tetapi tidak mengatasi akar penyebabnya. Menekan labu akan mengangkat labu tersebut. Musuh semakin banyak terbunuh, dan semakin banyak mereka terbunuh, semakin kuat jadinya, namun situasinya tidak terlalu membaik. Liu Zhang merasakan hal yang sama dan berkata, Kaisar Selatan jatuh terlalu dini. Terlalu banyak musuh kuat yang tidak benar-benar terbunuh. Pendirian Kekaisaran Shenlong terlalu terburu-buru. Bahaya tersembunyi ini telah kita tinggalkan 3000 tahun yang lalu. Dalam upaya kita untuk mendirikan Kekaisaran Shenlong, kita gagal melenyapkan semua kekuatan ini dan melenyapkan seluruh tanah suci.
Sekarang kita harus membayar kepicikan 3.000 tahun yang lalu. Apakah kamu tidak puas? Pada saat ini, suara dingin datang, dan Su Ziao muncul diam-diam dengan pakaian hitam dan topi di kepalanya. Salam untuk Yang Mulia. Keduanya terkejut dan segera berlutut untuk memberi hormat. Bangun. Su Ziao berkata dengan ringan. Mereka berdua menghela nafas lega, terutama Liu Sang, tetapi ekspresinya segera menjadi kaku. Minum lagi. Su Ziao maju selangkah dan berbicara dengan lembut. Wajah tampan Liu Sang tiba-tiba menjadi gugup, dan dia berkata sambil tersenyum mabuk, "Yang Mulia bercanda, perang akan segera dimulai, beraninya saya minum, Kemudian setelah selesai berbicara, terdengar sendawa anggur, terlihat jelas dia baru saja minum terlalu banyak. Su Ziao melepas topinya, ekspresinya tidak berubah, dia meletakkan tangannya di atas toples anggur dan menariknya kembali. Liu San tanpa sadar mundur dan berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar tidak minum. Aku meminumnya untukmu." Su Ziao berkata dengan ringan. Liu Sang menjadi semakin gugup, Yang Mulia Putri sangat ketakutan setelah minum. Su Ziao mengambilnya dan meminumnya tanpa tergesa-gesa, berkata, "Apakah kamu menemukan jejak iblis bulan darah?" "Tidak, orang ini terlalu licik. Dia tidak muncul setelah kami tiba. Sebelumnya ada spekulasi bahwa dia mungkin muncul di pesta naga biru, tapi dia tidak keluar." Liu Zhang buru-buru berkata, "Saya menemukan beberapa kemudi, tapi saya tidak yakin di mana dia mengarahkannya. Klan Roh Iblis dan Sekte Iblis Bulan Darah, selama mereka tidak terhubung bersama, tidak dapat membuat keributan yang terlalu besar. Tapi begitu terhubung, masalahnya akan cukup besar. Jika kamu tidak dapat menemukannya, bunuh mereka satu per satu. Mari kita mulai malam ini." Sisa-sisa Sekte Iblis ini terlalu sombong. Su Ziao meminum api 1000 tahun, ekspresinya sedingin es, dan dia mata dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Ya, Liu Sang dan Bai Lixuan dengan cepat menerima perintah tersebut, tidak berani gegabah sedikit pun. 2 hari kemudian, Lin Yun kembali ke Sekte Tiandao. Pesta Naga Biru telah berakhir, dan reputasi Ye Qingtian di Sekte Tiandao telah menyamai atau bahkan melampaui reputasi Putra Suci Daoyang. Lebih dilebih-lebihkan, bintang kembar di Tanah Air Timur sudah ketinggalan zaman, dan Tanah Air Timur saat ini adalah salah satu pedang yang dapat menaklukkan langit, dengan hanya Ye yang mendominasi langit. Sesampainya di puncak Zilei Halfsein sudah menunggu lama. Dia sangat senang melihat Ye Qingtian, dan kegembiraan di matanya tidak dapat disembunyikan. Anak laki-laki ini sangat bangga pada dirinya sendiri. "Ye Qingtian, kamu benar-benar berjuang untuk puncak guntur ungu kami sekarang. Saat ini, ada orang yang menghancurkan kepala mereka setiap hari dan ingin memasuki puncak guntur ungu." Lei Feng. Sumber daya yang disediakan oleh sekte kepada Zilei Feng juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. "Petapa Agung Qianyu dari Istana Daoyang memintaku untuk meninggalkan pesan untukmu. Saat kamu kembali, pergilah ke Istana Daoyang. Dia akan selalu menunggumu." Petapa Agung Qianyu. Lin Yun tampak sedikit gugup. Nama lengkap Qianyu yang bijak ini adalah Ye Qianyu, dan dia adalah bos dari keluarga Ye, bukanlah ide yang baik untuk memanggilnya sendirian jika ada petunjuk. Satu-satunya kabar baik adalah Sage Agung Qianyu dan keluarga Ye tidak punya banyak urusan, dia memiliki identitas lain, dan merupakan penguasa dari Sein San Daoyang. Lin Yun menduga itu mungkin terkait dengan hadiah yang disebutkan oleh Putra Suci Daoyang. Jangan gugup. Petapa Agung Qianyu memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tiandao. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah 2 orang yang banyak bicara. Jika saya melepaskan Anda kali ini, identitas Anda pasti akan didefinisikan ulang. Setengah biksu guntur ungu berkata sambil tersenyum, "Bersiaplah, kemungkinan besar kamu akan menjadi putra suci. Jika kamu memilih untuk diberi gelar, kamu akan memilih putra suci guntur ungu." Lin Yun tersenyum pahit, dia sudah menolaknya sekali ini. Namun, melihat guru puncak sangat bahagia, Lin Yun tidak bisa mengatakannya di depan wajahnya dan berkata, "Oke, saya akan berangkat ke Istana Daoyang setelah setengah batang dupa." "Oke," kata setengah biksu Zilei dengan puas.